terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman Sobat Jovisa ya yang sampai dengan malam ini masih terus istiqomah ya. Saya nilai udah istiqomah lah karena setiap minggu malam gitu ya, Ba'da Isya teman-teman senantiasa join dan bergabung untuk belajar bersama kita semua. Selain itu, eh, aku juga berterima kasih kepada teman-teman panitia nih yang senantiasa selalu bersemangat dan selalu berinovasi, termasuknya dalam bulan Oktober ini nih dengan beberapa tema kajian yang menurutku ada sedikit yang berbeda gitu ya. Teman-teman, perkenalkan aku Asep Muhammad Rifai, gitu ya. Teman-teman bisa panggil aku Ahmad. Tentu mungkin buat teman-teman yang sudah sering join Sobat Jovisa gitu ya, sudah tidak asing dengan muka aku gitu ya. Tapi buat teman-teman yang baru join, eh perkenalkan gitu ya. Mungkin ke depan kita akan mulai dan sering untuk apa ya namanya bertegur sapa mungkin ya di event-event Jovisa ke depan. Oke teman-teman, di hari ini kita insya Allah seperti biasa gitu ya, target kita nanti selesai di pukul 21.30 ya. Berarti kita masih punya waktu 100 100 menit ya. Ya, 100 menit. Kurang lebih 1 jam 40 menit lagi ya. Tentunya aku berharap bahwa teman-teman sampai dengan nanti akhir sesi masih bisa terus bergabung gitu ya, memaksimalkan pembelajaran kita malam ini dari mulai aku buka sampai dengan nanti ditutup oleh biasanya apa kita foto-foto gitu ya. Teman-teman Sobat Jovisa, mungkin eh, ada yang sedikit aku akan sampaikan juga terkait bagaimana tema Jovisa Talk di bulan ini gitu ya. Tapi sebelum aku bahas lebih dalam gitu ya, karena ini agak ada kaitannya dengan ayat Quran Surah Al-Hijr ayat 26 sampai sampai dengan 29. Mungkin aku izin undang temanku Kak Via untuk menyampaikan dan membacakan Quran Surah Al-Hijr ayat 26 sampai 29. Aku persilakan kepada Kak Via. Baik, Bismillah. Terima kasih Kak Ahmad telah dipersilahkan untuk membacakan surat Al-Hijr ayat 26 sampai 29. Untuk teman-teman yang lain mau ikut membaca, boleh dibuka Al-Qur'annya. Baik, Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Sebelumnya, dan kami menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Dan ingatlah, ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sungguh, aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Baik, terima kasih. Maaf Kak Ahmad, Ahmad, suaranya. Oke, terima kasih Kak Fia. Oke, udah kedengaran ya? Siap. Mohon maaf ke mute barusan. Oke, teman-teman, dari apa yang kita pelajari sebagaimana ayat yang dibacakan oleh Kak Fia gitu ya, kita bisa mengetahui bahwa mungkin sambil aku bercerita, mungkin tolong juga di-share kali ya kakak-kakak terkait poster kajian kita di bulan Oktober ini. Ya, terima kasih Kak. Nah, Quran Surah Al-Hijr ini salah satu yang mendasari kenapa kami di manajemen di Jovisa Community gitu ya teman-teman. Apa sih yang harus kita pelajari gitu ya, sebagaimana kita sebagai ya Jovisa jomblo gitu ya, jomblo yang baik itu seperti apa gitu ya. Kami coba menganalisa bagaimana kondisi umat saat ini gitu ya. Nah, dari situ kayaknya kita perlu deh gitu kan mengadakan kajian yang memang tidak hanya dari tema satu ke tema lainnya aja gitu ya, tapi kita coba buat kurikulum yang memang dari satu tema yang besar gitu ya. Ada beberapa subtema yang dengan itu kita bisa menguasai daripada apa sih yang sebenarnya kita butuhkan sebagai manusia, terutama dalam konteks yang mungkin ke depan dalam untuk menikah, adapun kondisi saat ini ketika kita masih single gitu ya. Tema yang kita bawa sebagaimana yang di-share yang tampil di layar teman-teman semua, ada single with purpose, married with responsibility. Nah, teman-teman, seringkali dari beberapa, ini mungkin aku langsung survei aja gitu ya teman-teman. Beberapa temanku yang aku tanya dan aku coba dalemin dan aku coba cari tahu gitu ya tentang kondisinya saat ini. Dan kebanyakan memang dengan kondisi yang singlenya itu mereka tidak ada tujuan teman-teman. Jadi bagaimana mereka menjalani kehidupan tuh ya sederhananya seolah-olah menghabiskan waktu saja gitu ya dengan rutinitas misal bangun pagi ya udah bangun pagi apa makan mandi aktivitas kerja atau kuliah pulang kerja atau kuliah nanti main games terus istirahat tidur lagi jadi tidak ada pemaknaan sementara hidup kita akan terus berlanjut perjalanan kita masih panjang dan kita sudah sangat sadar dan yakin bahwa kita akan wafat gitu ya maka dari itu penting sekali kita sebagai ya teman-teman yang gabung di Jovisa Community gitu ya kita benar-benar bisa memahami bahwa jomblo yang baik itu seperti apa gitu kan bagaimana kita mempersiapkan pernikahan kita ke depan dengan kondisi kita saat ini maka dari itu kita penting sekali untuk memahami tujuan kita itu kemana terus yang kedua ketika kita sudah menikah nanti salah satu yang men-trigger banyak sekali orang membicarakan namanya pernikahan itu menakutkan gitu kan married is scary gitu ya. Nah, ini salah satu yang memang disebabkan oleh responsibility tadi yang memang tidak clear antar pasangan gitu ya. Nah, maka dari itu penting sekali kita untuk mempelajari tema kita malam ini teman-teman gitu ya. Baik dari sesi pertama gitu ya di minggu ya minggu, malam ini. Adapun di minggu-minggu berikutnya nih gitu ya. Tanggal 12 Oktober 19 Oktober dan 26 Oktober. Jadi tolong nih teman-teman nih bisa untuk mencatat dan apa ya, men-setting agendanya, baik itu atau di alarm di handphonenya gitu ya, supaya teman-teman dapat materi yang sangat utuh
gitu ya, sehingga teman-teman daya nanti bisa menyimpulkan, oh iya nih, gitu kan, dari apa yang kita butuhkan saat ini tuh ini loh gitu ya. Karena beberapa temanku yang memang tadi terdisrupsi dengan dunia yang fana ini ya bagian dari yang memang itu ujian kita ya ada di era sekarang gitu ya. Banyak sekali yang mudah mengalihkan pandangan kita, banyak sekali yang mudah mendisrupsi segala bentuk apa yang kita targetkan ke depan gitu ya teman-teman. Jadi aku berharap banget buat teman-teman semua bisa tetap join setiap sesi dari apa yang kami siapkan khususnya di bulan Oktober ini gitu ya dengan tema besar tadi single with purpose married with responsibility. Adapun terkait tema malam ini teman-teman gitu ya malam ini kita akan membahas dan mendiskusikan belajar bersama tentang manusia tentang kita semua gitu ya manusia yang mana Allah ciptakan sebagaimana di Quran surah Az-Zariyat ayat 56 tuh Allah ciptakan manusia dan jin itu untuk beribadah gitu ya. Dan ketika Allah fitrahkan kita untuk beribadah, nah pastinya akan ada orang-orang yang memang mungkin di luar dari fitrahnya, dia lalai itu dari perintah sebagaimana Allah ciptakan. Dengan kita memahami bahwa manusia itu diciptakan dari tanah sebagaimana ayat Quran surah Al-Hijr tadi, supaya kita tahu gitu loh teman-teman sama seperti kita punya handphone gitu ya handphone kita digunakan untuk apa untuk komunikasi ya udah fitrahnya seperti itu nah kita juga manusia ketika Allah ciptakan dari tanah ya tadi untuk menjalankan amanah nah amanah seperti apa yang akan kita pelajari yang akan kita kembali ini sebenarnya kita tuh siapa kita mau kemana untuk apa gitu ya supaya ya tadi bagian dari apa yang mungkin mengganggu atau menguji kita di keseharian kita gitu ya, keseharian teman-teman masing-masing, ya kita tetap kuat gitu lah. Ketika ada satu ujian, kita tuh manusia loh, kita tuh punya amanah loh. Ya udah, kembali lagi pada poin, pada jalan di mana sebenarnya kita ya di track yang tepat yang memang seharusnya untuk ya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, tentunya di malam ini kita tidak hanya aku aja yang akan berbicara panjang lebar gitu ya. Tapi kami juga sudah mengundang dan mengajak pemateri kita gitu ya, yang memang bagian dari eh, teman diskusi kita gitu ya di malam ini untuk membahas tema tadi, manusia dari tanah untuk menjalankan amanah. Insya Allah selama 1 jam ke depan berarti gitu ya, 1 jam ke depan kita akan berdiskusi bersama dengan Kak Bagas gitu ya. Nah mungkin eh aku sapa dulu kali ya. Assalamualaikum Kak Bagas. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Ahmad. Sehat Kak Bagas ini aku manggilnya kakak, mas atau Mas, gimana? Mas, karena saya orang Mas, Jawa, oke, Mas asli. Mas Bagas. Oh iya, karena dari Jawa ya Mas Bagas. Karena kalau aku dari Sunda gitu ya, Mas Bagas. Jadi memang kebanyakan manggil aku Kang Oh, Kang, ya. gitu. Tapi ya aku menyesuaikan sebagaimana teman-teman mungkin manggilnya enaknya apa gitu ya. Oke, terima kasih sebelumnya mungkin Mas Bagas sudah berkenan hadir di malam ini ya. Sharing bersama kita semua, belajar bersama kita semua tentang topik manusia dari tanah untuk menjalankan amanah. Tapi sebelum masuk ke topik inti kita, izin aku juga coba mengenalkan Mas Bagas kepada teman-teman Sobat Jovisa di rumah gitu ya. Bahwa Mas Bagas ini saat ini aktif sebagai seorang konten creator gitu ya. Mungkin teman-teman bisa di-follow Instagram Mas Bagas sebagaimana kakak-kakak tolong di-share di chat ya. Teman-teman boleh ikutin nanti bagaimana konten-konten Mas Bagas gitu ya. Sekaligus juga selain sebagai konten creator, Mas Bagas juga aktif sebagai penulis buku nih, teman-teman. Jadi kita kayaknya gitu ya dengan kondisi Indonesia yang literasi rendah, kita harus banyak membaca, teman-teman. Dan salah satu bacaan-bacaan atau buku yang perlu kita baca, ya ini buku Mas Bagas gitu ya. Karena bagian dari buku-buku yang memang Mas Bagas ini concern terhadap apa namanya tuh self development teman gitu ya.
ada beberapa buku yang mungkin aku juga sampaikan di sini, ada yang judulnya Remake, gitu kan, ada Restart, dan ada beberapa e-book juga teman-teman ya. E-book yang ini judulnya ada Akhirnya Selesai juga, Ternyata Aku, dan Seriusan Deh. Nah, Mas Bagas juga aktif, ada komunitas gitu ya Mas Bagas ya, Muslim Level Up, betul ya Mas ya? Betul, betul. Insya Allah nanti mungkin kita bisa kolaborasi lintas komunitas juga nih Mas Bagas gitu ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran dan ingin mempelajari lebih lanjut sebagaimana buku-buku atau e-book Mas Bagas tadi, boleh juga nanti diakses link yang kami share di kolom chat gitu ya. Semoga selain daripada apa yang kita pelajari malam ini bersama Mas Bagas, teman-teman bisa pelajari lebih lanjut dari buku-buku beliau gitu ya. Mungkin kita langsung mulai aja mungkin Mas Bagas ya. Boleh, boleh, Mas. Siap. Oke, terima kasih Mas Bagas. Ini kondisi saat ini udah 84 peserta. Biasanya kita sampai 100 Mas Bagas, tapi mungkin teman-teman kakak-kakak panitia juga bisa terus di reminder ya, teman-teman Sobat Yovisa di grup maupun di media sosial, supaya nggak ketinggalan nih materi ataupun diskusi kita malam ini. Oke, Mas Bagas, seperti yang beberapa yang aku sampaikan di awal tadi gitu ya. Kita malam ini akan mempelajari diri kita masing manusia yang memang Allah ciptakan untuk beribadah, untuk menjalankan amanah. Mas Bagas, perlu kita kuatkan lagi nih buat teman-teman Sobat Yovisa bahwa ketika kita diciptakan sudah memiliki amanah gitu ya, difitrahkan gitu ya, udah memiliki amanah untuk menjalankan sebuah misi besar, tapi kita kadang mungkin belum tahu atau belum memahami sepenuhnya nih Mas Bagas. Sebenarnya mengapa sih Allah itu gitu ya menciptakan manusia dari tanah gitu Mas Bagas. Karena seringkali kita dari SD mungkin atau ya di sekolah kita dulu gitu ya. Kita itu diciptain dari tanah loh. Banyak sekali diskusi-diskusi kita baik dari teman, sebaya maupun dari guru kita gitu ya Mas Bagas. Nah, mengapa Allah menciptakan manusia dari tanah Mas Bagas? Mungkin aku persilakan. Ya, terima kasih buat teman-teman Jovisah, Jomblo Fisabilillah ya. Insya Allah. Semoga Allah mudahkan bisa segera ketemu jodohnya ya. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'al hasna idza syi'ta sahlan. Allahumma faqihna fid din ya dzal jalali wal ikram. Allahumma amin. Teman-teman semuanya, kita bahas soal dari tanah untuk menjalankan amanah ya. Nah, kenapa Mas diciptakan dari tanah? Kenapa nggak dari pasir? Kenapa nggak dari Nah, matahari? betul. Ya, kenapa nggak dari lain-lain gitu? Nah, yang pertama kita perlu memahami bahasanya Allah Ta'ala berfirman di Quran Surat Al-Imran ayat 59. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Sungguhnya permisalan Nabi Isa, ya, permisalan Nabi Adam itu sama saja diciptakan dari tanah, dari turab. Kemudian Allah berfirman kun fayakun, maka jadilah. Ya, kalau ditanya kenapa diciptakan dari tanah, ya jawabannya adalah karena kita akan kembali ke tanah. Ya, ya. Ada sebagian orang soleh pernah berkata, kamu ngapain sombong hidup itu? Ya, orang kamu tuh selalu bawa apa kamu tercipta dari air yang menjijikan yaitu air mani. Kemudian kamu ketika sudah beranjak dewasa kamu selalu bawa kotoran, di perut kita selalu ada kotorannya. Kemudian ketika meninggal kamu di tanah akan membusuk. Nah, ya, maka ngapain kamu sombong-sombong gitu. Nah, jadi memang kita akan kembali ke tanah. Ya, kita akan kembali ke tanah. Ya, di sisi lain kalau sifat-sifat tanah ya macam-macam ya dalam sebuah perumpamaan disebutkan juga. Ya, tanah itu juga bagaikan perumpamaan hati seorang beriman, ada tanah yang diguyuri hujan, ya, air, tapi dia tetap nggak bisa menghidupkan tanaman lainnya. Ada ya apa namanya tanah diguyuri hujan, kemudian tanah itu subur,
bisa menghidupkan yang lainnya, ya bisa menghidupkan tanaman-tanaman yang lainnya, bisa bermanfaat. Itu di antara beberapa perumpamaan tentang apa para penuntut ilmu yang dihubungkan dengan tanah. Ya artinya kita juga senantiasa menginjak tanah kemana-mana, ya. Ya kalau nggak ada tanah itu tidak ada bangunan, kalau nggak ada tanah itu tidak ada rumah, ya. Kalau nggak ada rumah berarti ya tidak ada tempat untuk berteduh. Kalau nggak ada tempat berteduh mungkin nggak ada yang bikin laptop karena nggak ada tempatnya. Ya kalau hujan kehujanan maka sudah banyak manfaat yang bisa kita lihat dari tanah. Ya, kalau terkait terkait inti kenapa Allah menciptakan dari tanah, wallahualam, ya, karena pasti ada hikmah yang besar di balik itu. Nah, itu yang pertama. Ya, intinya kita tercipta dari tanah akan kembali ke tanah. Itu bukan sebuah perumpamaan ya, tapi itu nyata. Ya, itu nyata. Itu nyata kita akan meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia itu bakalan meninggal, ya. Jangan apa namanya? Jangan fobia dengan kalimat meninggal. Karena kadang orang fobia dengan kalimat meninggal, ya. Bukankah orang-orang terdekat kita sudah meninggal? Kata sebagian ulama, bagaimana mungkin kamu tidak bisa mengambil faedah dari orang-orang sekitarmu yang sudah meninggal? Kok kamu hidupnya masih tadi disebutkan sama Mas Ahmad ya tidak bermakna, leha-leha. Kalau kata sebagian orang yang mohon maaf yang kurang baik, ya, hidup apa muda foya-foya mati masuk surga. Ya, itu perkataan orang yang kurang ya akalnya ya, yang akalnya kurang. Nah, itu diantara apa namanya sedikit faedah kenapa kita diciptakan dari tanah. Kemudian kalau terkait penciptaan kita, ya, untuk apa sih kita diciptakan? Kita diciptakan itu untuk tiga hal, ya. Yang sering kita pahami seakan-akan kita diciptakan cuma untuk satu hal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk ibadah. Nah, sebenarnya kita sudah diciptakan untuk tiga hal. Yang pertama tadi untuk ibadah. Nah, ibadah itu apa? Ada yang tahu ibadah itu apa? Bisa tulis di kolom chat. Ini kan kita sharing-sharing santai kan ya. Saya coba santai juga. Coba tulis di kolom chat. Ada yang tahu ibadah itu apa? Kita sering dengar ya, kita hidup untuk ibadah. Nah, ibadah itu apa? Apakah gorengan ya dari wilayah mana namanya ibadah atau ibadah itu semacam adat? Apa ibadah? Coba. Ada yang tahu nggak? Tulis di kolom chat ya sambil nunggu. Abdi. Ibadah itu abdi. Abdi itu apa? Ya, yang lainnya sambil coba tulis di kolom chat ya. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi suatu hal termasuk perbuatan yang Allah cintai, bentuk pengabdian, melakukan ajaran, perbuatan dan ucapan. Ya, ibadah adalah sesuatu yang dicintai Allah dan ridhoi ya. Mana ada Mas Dimas juga, ada Mas Ismail dari komunitas saya juga. Ya, ibadah itu ismun jami lima hibullah minal aqwali wal af'al. Semua nama yang mencangkup perkataan dan perbuatan yang Allah ridhoi. Itu namanya ibadah. Ya, ya, semua nama. Ya, traktir teman itu kan nama juga kan kalimat. Traktir itu apakah ada di Al-Qur'an? Kata traktir. Tapi apakah itu dicintai oleh Allah? Dicintai oleh Allah. Selama traktirnya kepada orang yang halal ya, bukan kepada apa orang-orang yang haram ya, misalnya. Ya, maka itu jadi ibadah. Kita ngobrol di Jovisah ini, ya. Apakah ada Jovisah kata Jovisah di komunitas Jovisah di Al-Quran di hadis? Ya, kayaknya nggak ada. Ya. Tapi apakah itu bisa menjadi pahala? Bisa. Apakah Allah ridho? Insya Allah Allah ridho. Selama itu sesuatu yang Allah cintai. Sharing buat sharing reminder misalnya. Itu makna ibadah. Jadi ibadah itu cangkupannya luas sekali ya kan? Ya, semua kata ya yang mencangkup perkataan atau perbuatan yang Allah ridhoi. Ya. Itu maknanya ibadah. Itu yang pertama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian ibadah itu apa? Ibadah itu
sebagaimana di akhir surah Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa lam yusyrik bi rabbih ahada. Dan barang siapa yang menginginkan ya kembali kepada Allah, maksudnya takut kepada azab, sebagaimana di itu tafsir Muyassar, seingat saya. Siapa yang takut kepada azab Allah, maka beramal solehlah dan walam yusyrik bi ibadati rabbi ahad. Jangan kalian berbuat syirik, itu namanya ibadah. Berarti ibadah itu senantiasa beramal soleh dan menjauhi segala kesyirikan. Nah, itu namanya ibadah. Jadi kalau ada orang beramal soleh tapi masih melakukan kesyirikan, ya ada apa namanya di jalan nabrak tikus, waduh ada sesuatu ini. Ya, saya nggak jadi pergi, ya, akan terjadi hal-hal yang negatif. Ya, mau pergi ada burung gagak di atas muter-muter, wah, akan terjadi hal buruk ini. Nah, tapi dia sholat, nah, dia sedekah, nah, dia lain-lain, maka belum sempurna, ibadahnya belum sempurna. Ya, apalagi sudah apa minta kepada orang-orang yang sudah meninggal. Ya, misalnya teman-teman yang di sini belum nikah, mau nikah tapi bapaknya sudah meninggal, terus ke kuburan terus dielus-elus ya batu nisannya, terus ayahku doakan saya. Nggak bisa, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ayahnya sudah meninggal, nggak boleh dielus-elus minta doakan saya supaya begini-begini. Ya, meskipun sudah sedekah, sudah sholat, sudah berbaik, traktir, ikut komunitas Jovisa tiap malam minggu misalnya. Tapi kalau berbuat syirik maka ibadahnya batal. Ya. Sebagaimana orang yang mau sholat tapi kentut. Nah, sholatnya nggak sah. Sholatnya nggak sah. Itulah makna ibadah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ikhlas. Ya. Tidak ada paksaan. Ya, ikut webinar ini kenapa? Karena dipaksa Mas Ahmad. Nah, ya, tidak jadi ibadah. Ya, tidak jadi ibadah. Ya, karena dipaksa. Ya, ikut apa namanya ikut webinar ini dengerin Mas Bagas ngomong kenapa? Ya karena pengen dengerin Mas Bagas ngomong aja, tidak ada niatan untuk ibadah, tidak ada niatan belajar, maka tidak disebut ibadah. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah, beramal soleh dan mentauhidkan Allah. Ya, menjauhi segala kesyirikan. Ya, nggak boleh misalnya potong-potong apa namanya ayam kenari ya. Ya supaya terhindar dari jin. Nah, ya tidak boleh. Ya itu tidak masuk dalam ibadah, bahkan itu membatalkan semua amal soleh. Itu membatalkan semua amal soleh. Itu ibadah. Itu yang pertama. Itu amanah. Ya, amanah itu kan diberikan dari atasan kepada bawahan. Ya, secara umumnya kan gitu. Ya, kita dapat amanah dari syari itu maksudnya dari Rasulullah SAW dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dikasih amanah. Nah, di antara yang pertama untuk ibadah, yang kedua adalah untuk apa? Menjadi khalifah. Ya, menjadi khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Ini ayat sebelum diciptakannya Nabi Adam. Ya, sebelum diciptakannya Nabi Adam. Makanya ketika firman ini lanjutannya kan malaikat seakan-akan ya, kalau sebagian orang salah menafsirkan bahaya. Seakan-akan malaikat itu protes, ngapain ya Allah? Ya, ngapain dengan manusia? Bukan maksudnya adalah apakah kita masih kurang itu seakan-akan itu. Karena malaikat itu layak sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah ngeyel. Kayak kita kan suka ngeyel. Ya, disuruh A ya, yang dijalankan B. Nah, disuruh cari yang halal tetap kurang, Mas. Kadang sekarang nyari yang halal itu susah, Mas. Ya, harus dicampuri yang haram. Ya. Nah, ngeyel kan disuruh cari yang halal, cari yang haram. Malaikat tuh nggak pernah demikian. Nah, makanya malaikat kenapa harus diciptakan selainnya? Bukankah kita sudah sangat patuh? Nah,
Ya, tapi bukan malaikat itu bukan maksudnya protes sama Allah nggak terima, enggak demikian. Ya, itu untuk memastikan maksud dari hikmah dari kenapa manusia diciptakan itu maksud malaikat. Apa hikmahnya ya Allah? Ya, kenapa engkau harus menjadikan khalifah? Apa hikmahnya? Maksudnya seperti itu. Ya. Nah, khalifah itu diantara maknanya adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Saling reminder dalam kebaikan, terus habis itu saling reminder supaya nggak berbuat keburukan. Nah, itu namanya khalifah. Ya. Jadi kalau teman-teman di sini udah saling reminder habis ini kan share apa? Share rangkuman ya, sharing kita malam ini itu namanya sudah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Dan semua itu dilakukan dalam bentuk ikhlas tadi ibadah. Karena ibadah itu harus ikhlas, harus sesuai dengan tuntutan Rasul dan harus ikhlas. Karena kadang Mas Ahmad dan teman-teman gitu ya. Kadang kalau kita mau ngajak kebaikan tuh insya Allah tuh banyak yang ikhlas. Insya Allah kalau ngajak kebaikan ayo ikut devisa semoga kita dapat pahala. Tapi kalau watan hauna anil mungkar ya mencegah kemungkaran itu terkadang tidak didasari ikhlas tapi didasari jengkel. Nah, Hmm. ya itu kenapa sih orang mabuk dadak mabuk di situ? Ah, dia tidak ikhlas, dia tidak menyampaikannya tidak ikhlas tapi karena dia merasa terganggu. Saya merasa terganggu ini lewat jalan sini pada bau misalnya. Ya, maka dia Hmm. tak nabil apa watan hauna anil mungkar jangan mabuk di sini. Ya. Itu atas dasar jengkel, maka ini tidak ibadah namanya. Ya, atas dasar jengkel, atas dasar tendensi sendiri. Bahkan terkadang ada orang update status itu hanya ingin dilihat satu orang ya. Ya, Iya, kadang iya. orang update bikin konten yang ngelihat 1.000, yang ngelihat 10.000 itu sebenarnya pengennya cuma dilihat satu orang. Karena jengkel dia, pokoknya dia harus lihat konten saya. Nah, maka itu tidak ibadah itu namanya. Ya, itu bukan khalifah. Jadi kita kalau share kebaikan, ya, mencegah kemungkaran itu basicnya adalah ikhlas. Ya, bukan karena jengkel, bukan karena dia tidak komunitas Jovisa, terus kita ngerasa terganggu. Tidak, tidak demikian. Ya, itu namanya khalifah. Kemudian yang ketiga itu adalah huwa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Ya. Allah telah menciptakan kamu dari bumi yaitu dari tanah dan menjadikan kamu sebagai istakmar, ya, pemakmur. Ya, pemakmur bumi Allah. Ya. Pemakmur bumi Allah itu berarti Allah sudah menyediakan semuanya terserah mau dibangun tanaman kacang, mau dibangun apa namanya dipakai buat buat pabrik misalnya ya. Karena untuk kebutuhan umat. Ya. Tapi pemakmur itu tidak merusak, ya. Tidak terus ambisius ya semuanya saya bikin gedung, nggak ada perairan. Nah, ini nggak boleh. Ya, ini bukan pemakmur, ini namanya perusak. Ya, itu namanya perusak. Oh, saya mau bikin bikin apa namanya? Bikin pabrik tapi limbahnya ke sungai. Ah, bodo amat lah, yang penting pabriknya bermanfaat. Nah, tapi dengan apa? Dengan bikin pencemaran lingkungan misalnya. Nah, itu tidak istakmarokum, itu tidak pemakmur, itu perusak. Ya, itu namanya perusak. Saya pengen berusaha bermanfaat, Mas. Yang penting saya share kebaikan. Nah, padahal cara nge-share-nya salah misalnya. Ya, kebaikannya belum tentu kebaikan, ya, belum jelas. Hadisnya palsu misalnya di-share, yang penting kebaikan. Ini bukan pemakmur. Ya, ini perusak, ya. Maka namanya pemakmur itu ya tambah bagus. Ya, bukan tambah jelek. Ya. Contohnya misalnya kita semua itu umat muslim itu umat yang paling boros air. Ya. Setiap hari kita pakai air. Untuk toharoh, untuk macam-macam tiap hari pakai air. Maka kalau ada umat muslim yang buang sampah sembarangan itu ya bukan istakmar, itu bukan pemakmur, ya. Dia merusak lingkungan, nah, apalagi. Ya, semua pohon dicabut, tidak ada perairan yang bersih padahal tiap hari butuh air. Ini bukan pemakmur ya. Ya. Ini bukan pemakmur, ini namanya perusak. Makanya ya harus punya rasa malu sebagai orang Islam, harus
amanah itu dipegang, kita sebagai pemakmur nggak boleh ngerusak. Ya nggak boleh ngerusak. Tadi di antara yang paling kadang lupa, kita tuh paling boros air. Kalau Hmm. nggak kalau nggak suka bersih-bersih got ya, misalnya buang sampah sembarangan, ya bakar-bakar sembarangan. Wah, itu parah sekali itu. Ya. Tiap hari kita butuh air dari lingkungan, ya dari Allah lewat lingkungan, dan lingkungannya malah kita rusak. Padahal kita tiap hari butuh air. Nah, itu orang yang kurang ajar itu. Sudah dikasih air tiap hari dirusak lingkungannya, ya, subhanallah. Ya. Maka jangan sampai merusak. Wala fil ardi fasada. Jangan kalian merusak bumi Allah, jangan dirusak. Dimanfaatkan yang boleh itu. Dimanfaatkan jadi lebih bagus lagi. Contohnya apa? Misalnya istakmaro itu misalnya contohnya internet. Ya. Internet dimanfaatkan untuk bikin apa? Zoom meeting. Nah, itu bagus. Itu namanya pemanfaatan. Ya, tapi internet misalnya dipakai buat nonton film porno, wah ini kurang ajar. Ya, ya. Oh ini bukan bukan pemakmur, itu perusak. Allah sudah kasih internet mau dipakai buat nonton film porno. Ya. Allah kasih internet malah buat ya nonton misalnya apa hal-hal yang berbau maksiat ya, bahkan mensupport kemaksiatan ini tidak benar ini bukan pemakmur ya, pemakmur itu internet dipakai untuk dakwah ya, untuk nonton YouTube bermanfaat ya, untuk belajar bahasa Inggris supaya nggak gampang ditipu sama orang Barat nah, misalnya ya. Nah, itu namanya istakmarkum. Nah, itu apa namanya tiga ya tiga tujuan manusia diciptakan sebagai supaya senantiasa ibadah, kemudian memakmurkan bumi Allah dengan semua fasilitas yang sudah Allah berikan, kemudian yang ketiga adalah apa tadi Khalifah coba fil ard. ya khalifah Jadi ya pemimpin. khalifah itu tadi apa khalifah itu saling reminder di antara maknanya saling reminder dalam kebaikan dan batan hauna anil mungkar. Nah, itu maksud dari tiga penciptaan kita. Berarti Terus, ya gimana Mas Ahmad? ya izin Mas Bagas. Hmm. Dengan tiga amanah tadi ini kan sebenarnya Allah tuh ciptakan kita itu tadi ada by gender gitu ya Mas Hmm. Bagas. Ada ikhwan, ada akhwat. Ada laki-laki, ada perempuan. Nah, cuman kalau aku nih dulu kan diajarkan bahwa ya khalifah tuh laki-laki. Nah, Hmm. ternyata pemaknaan daripada khalifah fil ard tadi itu bagian dari yang sebenarnya ya sederhananya gitu ya, kita bisa mengingatkan sesama gitu ya, entah itu dalam kebaikan, nah ataupun ketika mereka misalkan dalam futur ya kita ingatkan gitu ya Mas. Nah, cuman bagaimana pembagian perannya nih Mas Bagas? Hmm. Gitu ya, antara laki-laki dan perempuan, terutama tadi mungkin perempuan spesifik dari sisi ibadah juga misalkan mereka ada haid, sementara laki-laki full time bisa Hmm. sholat gitu ya. Tapi dari sisi tadi misalkan sebagai khalifah atau sebagai pemimpin. Nah, berbeda mungkin kalau misalkan pemakmuran pemakmuran bumi mungkin lebih general ya, semua Hmm. baik laki-laki dan perempuan bisa berkontribusi dan memanfaatkan sebagaimana apa yang Allah ciptakan untuk kita maksimalkan. Nah, cuman terkait ibadah dan khalifah fil ard itu mungkin Mas Bagas. Bagaimana pembagiannya nih antara laki-laki dan perempuan? Ya, Bismillah, Alhamdulillah. Ya kalau laki-laki lebih lebih bisa apa stand out ya kan, karena dia bisa ketemu sama banyak orang, ya suaranya juga mau di gimana gimana kan suaranya masya Allah masih aman. Sedangkan perempuan kan ada ketentuan, ya nggak boleh pakai suara mendayu-dayu, nggak boleh pakai suara yang menggoda dan semisalnya. Ya belum lagi kalau laki-laki bisa ketemu banyak orang dalam kondisi ya mudah dikenal juga ya kan karena terlihat wajah kemudian tangannya misalnya kalau Ya, perempuan ya, juga betul. masih ada batasan-batasannya ya. Ya, itu di antara yang terlihat kan nah, apa namanya walaisa dzakaru kal unsa karena laki-laki dan perempuan tidak akan pernah sama. Nah, itu Hmm, yang paling jelas kelihatan ya ya, kan. ya. Makanya makanya kata para ulama apa dan ini di antara faedah juga kenapa ketika lahir laki-laki, akikohnya kok kambingnya dua. Nah, Nah, kenapa itu nggak satu? Ya, benar, Mas. itu di antara faedahnya karena rasa bersyukurnya lebih besar.
ketika anaknya laki-laki. Hmm. Nah, karena ketika anak laki-laki itu dia bisa kemana-mana, bisa pergi jauh, ya bisa dakwah di luar pulau. Nah, kalau perempuan kan pergi harus dengan mahram. Ya, itu di Ya. antara makanya ketika akikoh itu bahkan sebelahnya dua nih karena saking saking luar biasanya di antara peran laki-laki. Nah, kalau peran perempuan apakah tidak penting? Oh penting, ya sangat-sangat penting ya. Karena perempuan itu bisa melahirkan ya. Ya, para Hmm. pemimpin-pemimpin baru itu dari mana? Dari perempuan. Ya, dari perempuan. Bahkan Ya. eh, apa? Bahkan ada ayatnya tersendiri tentang perempuan untuk menyapih, untuk ya dan ketika Rasulullah SAW mengatakan orang tua umuka summa abuka. Ya, ibumu 3 kali. Ya, ibumu 3 kali baru bapakmu. Ya, kenapa ibunya 3 kali? Karena hanya perempuan yang bisa mengandung ya kemudian melahirkan dan menyusui laki-laki tidak bisa ya laki-laki nggak bisa ya mengandung mengandung apa ya melahirkan melahirkan rasa Ya, ya, rasa ya. malu itu tidak bisa ya itu hanya dijalankan oleh perempuan di sisi lain ya perempuan itu lebih sayang nantinya kepada anaknya secara secara apa namanya perasaan yang berbeda karena laki-laki itu ibarat kalau suruh ini berhubung saya sudah sebagai seorang ayah gitu ya kita kalau didik anak itu ya yang enggak se apa namanya ya se ini sama ibunya maksudnya apa eh, selebih hati-hati ketimbang ibunya gitu. Kalau laki-laki jatuh ya enggak apa-apa, itu paling jatuh sebentar ya, Dik. Nah, kalau ibunya ini mana yang sakit? Nah, ini wah, Hmm. itu naluriah, itu naluriah, itu Oh. naluriah, ya. Nah, itu peran perempuan luar biasa sekali. Ya, makanya kalau nanti kalau sudah menikah itu mungkin bapak-bapak, oh itu kan cuman pilek. Wah, padahal kalau ibu-ibu itu ini nggak cuma pilek ini, coba ke rumah sakit. Ya, ternyata beneran ada sesuatu. Nah, itu tidak bisa. Ya, laki-laki itu ada keterbatasan di situ secara emosional. Ya, secara emosional, secara perasaan. Karena laki-laki itu arahnya logika. Ya, sedangkan perempuan itu pakai emosi, pakai perasaan. Nah, jadi kalau ditanya perannya masing-masing ya sangat-sangat penting satu sama lain itu. Ya, sangat-sangat penting. Bahkan kata Ibnu Jauzi, seingat saya, itu beliau mengatakan di antara faedah menikah yang begitu banyaknya, beliau menyebutkan yang paling penting dari faedah menikah adalah melahirkan keturunan. Nah, Hmm. jadi faedah nikah itu banyak sekali. Tapi yang paling penting kata Ibnu Jauzi itu melahirkan keturunan dan itu tidak bisa dari laki-laki itu dari perempuan. Ya, jadi kalau ngomongin peran ya tadilah bisa digambarkan ya laki-laki bisa lebih kemana-mana, bisa lebih apa stand out kelihatan banyak ketemu banyak orang langsung terjun ke lapangan dan misalnya adapun perempuan itu ada hal-hal tertentu dan hal-hal tertentunya itu bukan maksudnya merendahkan atau bagaimana tidak tapi ada peran-peran tersendiri yang tidak bisa, yang sangat sulit untuk dijalankan laki-laki. Di antaranya tadi perasaan, emosi itu ya laki-laki itu bisa cuek, santai, ya sudah biarin. Perempuan itu wah, kepikiran macam-macam. Ya, kepikirannya perempuan itu bermanfaat juga. Ya, ya, besok kalau sudah punya atau teman-teman di sini ada sama-sama perempuan ya kan. Kalau mungkin Mas Ahmad juga punya teman misalnya ya perempuan. Wah teman saya tuh cerewet. Nah, cerewetnya perempuan tuh nggak mesti jelek. Ya. Cerewetnya perempuan tuh banyak yang baik juga, mengingatkan kebaikan. Besok kalau sudah menikah misalnya, saling ngingetin suaminya, Mas, sudah waktunya mau subuh. Mas, mau subuh Hmm. misalnya. Jadi cerewetnya perempuan tuh jangan dinilai jelek terus. Nah, ini kadang sebagian laki-laki perempuan tuh cerewet. Nah, ya, cerewetnya tuh ada yang benar, ya, ada yang benar. Itu di antara sedikit pembagian antara laki-laki dan perempuan. Intinya perempuan itu sangat luar biasa sekali perannya, ya, sangat luar biasa sekali perannya dan Islam itu sudah sangat sangat mulia, ya, sangat mulia. Gitu kurang lebih Mas Ahmad. Ya, menarik menarik Mas Bagas bahwa sebenarnya bagian dari perempuan dan laki-laki itu ya tadi berkolaborasi gitu ya, saling melengkapi untuk yang menjalankan amanah yang tiga tadi gitu ya Mas Bagas.
Nah, cuman dengan kondisi saat ini nih, Mas Bagas ya, Hmm. yang ya tentu mungkin kita sudah sangat mempelajari dan malah banyak mendapatkan informasi sebagaimana di media sosial gitu ya tentang pembagian peran tersebut. Dan tidak sedikit sebenarnya mereka yang menganggap bahwa wah amanah kita tuh berat ya gitu ya Mas Bagas ya. Ada yang satu tadi Khalifah Fir'aun, terus ibadah, ya terus yang kedua tadi pemanfaatan sebagaimana bumi ini yang memang Allah ciptakan untuk kita semua. Nah, sehingga memang banyak orang justru kayaknya sayang deh kalau misalkan hidup kita nggak nikmatin dengan ya bersenang-senang gitu Mas Bagas. Allah udah nyiptakin dunia yang sebegitu hebatnya ini, kayaknya kita perlu nikmatin deh. Masalah amanah tadi dinantikan mungkin masih bisa gitu ya. Kadang di beberapa titik mungkin ada orang yang memang, lah nanti di usia 40-an ke sana baru kita fokus ibadah gitu Mas Bagas ya. Nah, Kita fokus senang-senang dulu deh. Bahkan tidak sedikit Mas Bagas, ada yang memang kayaknya nikah nanti dulu deh. Kita fokus karir dulu, fokus senang dulu, fokus ya nikmatin masa muda, senang-senang gitu ya. Nah, ini kenapa sekarang ini jadi seperti itu tuh Mas Bagas ya? Apakah ini bagian dari yang memang ya fitnah akhir zaman sehingga kondisinya seperti itu atau justru ini hanya kekurangan informasi aja sehingga memang perlu peran dakwah gitu ya untuk mengingatkan umat gitu. Ini mungkin gimana nih Mas Bagas menyikapi kondisi saat ini? ya, Masya Allah ya, ini menarik sekali obrolannya ya. eh Terkait tadi ya, berat nanti saja. Maka kita perlu perlu apa namanya muhasabah. Kata kata apa baru tadi pagi saya sharing. Kata Hasan Al Basri, Innal abda la yazalu bi khairin makana lahu wa'izun min nafsihi wa kanatil muhasabati min hammihi. Wa kanatil muhasabatu min hammihi. Ya. Manusia itu senantiasa dalam kebaikan kalau dia masih punya penasihat dari dalam dirinya dan menjadikan muhasabah sebagai tujuannya. Ya, jadi sebelum banyak konsumsi konten-konten sekali-kali HP-nya ditaruh terus mikir ini saya bener nggak sih menjalankan hidup seperti ini ya. Betul. Ada waktu buat berpikir, ada waktu buat ya apa namanya hubbiba alaihil khola. Ya, dahulu Rasulullah SAW itu suka menyendiri sebelum ada perintah atau ada syariat untuk tahajud dan sebagainya. Beliau suka menyendiri. Nah, ini juga perlu dijalankan di zaman sekarang. Ya, ada waktu buat sendiri, buat mikir. Nah, ini setiap hari saya ngonsum apa influencer yang saya ikuti itu sebenarnya benar apa salah ya. Nah, ya kadang kan kita nggak apa nggak berpikir kritis. Ya, setiap hari saya nonton YouTube, dengerin podcast ini podcastnya ini sebenarnya perlu saya dengerin apa enggak ya sebenarnya ya gitu. Ini hal yang penting apa enggak ya gitu. Kalau besok itu ulangannya matematika, kok malam ini kok saya belajar IPA ya. Nah, jadi kadang yang apa namanya yang difokuskan apa, yang masuk ke daily habitnya apa. Nah, maka penting untuk muhasabah. Iya, iya. Ya, penting untuk muhasabah. Ya, itu penting untuk muhasabah. Kemudian yang kedua, ya, eh, kenapa sampai ada fenomena tadi? Ya, maka itu biasanya karena terlalu sering melihat perkara dunia. Ya, Hmm. jadi jadi apa dia ngerasanya pengen pengen nyaman, pengen nikmat ya. Kata kata Ibnu Qayyim dalam kitab Ada wa Dawa, bedakan antara kelezatan dan kebahagiaan. Itu beda. Lezat itu misalnya wah apa misalnya tadi apa namanya pacaran misalnya ya. Pacaran itu ada kelezatannya. Oh, Pak, saya pacaran tuh bahagia, itu bukan bahagia, itu namanya kelezatan. Kalau bahagia itu tempatnya di hati, ya tenang, ya kan, Hmm. apa namanya, Iya, iya. sholat jadi khusyuk. Nggak ada orang pacaran itu sholatnya khusyuk, kepikiran, itu berarti bukan tenang. Itu namanya kelezatan. Beda, ya beda. Ada orang bilang, "Ah, saya mau pacaran mas, biar skripsinya tambah cepat selesai." Maka yang sering terjadi skripsinya malah tambah nggak selesai karena galau, nangis, ya kan? Ya pacarnya marah dia bingung, nggak skripsi. Ya.
Maka ya itu was-was setan saja itu. Itu was-was setan. Nah, ini penting untuk punya waktu untuk muhasabah, penting punya waktu untuk sendiri tadi. Ya. Kemudian apa namanya? Kasih jeda tadi. Dan yang ketiga adalah perbanyak sumber-sumber yang jelas. Contohnya perempuan kenapa sekarang kok misalnya takut punya anak, takut nikah gitu kan ya. Married is scary. Kenapa? Karena yang dilihat artis, yang dilihat Nah, suka selingkuh, suka cerai, suka pukul-pukul, ya, suka banting iPhone. Yang dilihat kayak gitu. Ya. Tapi iya kalau benar. kita baca misalnya, oh Imam Ahmad tidak pernah berantem dengan istrinya 20 tahun. Nah, coba ya masih bilang nikah itu menakutkan. Ya, nggak ada. Ya, kenapa kok merasa nikah itu menakutkan? Karena sumbernya salah. Yang dilihat artis, yang dilihat ya idola-idola yang sebenarnya bukan idola. Nah, Hmm. ya, itu yang membuat kenapa perempuan atau laki-laki itu jadi seperti itu. Laki-laki misalnya, udahlah saya nggak mau nikah dulu. Ya, saya mau apa namanya HTS, hubungan tanpa status, Status. ya misalnya ya. Ya, maka yang penting saya jalan dulu karena yang penting udahlah bisa ngobrol-ngobrol. Ya, tidak demikian. Maka ini diantara dia ciri terperangkap dalam dalam strategi syaitan. Wazayyana lahum syaitan ma kanu ya'malun. Setan itu akan membuat amalan-amalan yang buruk terkesan bagus. Ya, kamu fokus karir karena kamu kalau nggak karir nanti nikah nggak punya duit, ya, kamu nanti jadi berantem. Nah, padahal menurut data yang paling sering bikin berantem itu adalah karena cekcok bukan karena ekonomi. Nah, Oh. ya, ya banyak orang ngira tuh ekonomi nomor satu tidak. Ya, ekonomi itu nomor dua atau nomor tiga, nomor satu tuh yang paling sering bikin orang cerai itu karena cekcok. Kenapa cekcok? Karena tidak hatinya tidak tenang. Nah, ya, nah, hari ini nggak bisa beli boba, marah-marah. Kamu nggak bisa beliin saya boba. Nah, ya. Besok gajian nggak dibelikan gamis, itu teman saya dibelikan gamis. Nah, itu ada perceraian, ada pertikaian itu. Tapi pertikaian masalahnya bukan ekonomi, bukan hanya ekonomi, tapi bagaimana komunikasi, ketenangan hati. Ya, ya, ini banyak orang tertipu juga. Kenapa? Karena balik lagi sumbernya salah. Yang paling sering dikonsumsi itu bukan Al-Quran, bukan hadis. Ya, bahkan nggak ada minat untuk dulu tuh Ibunda Aisyah tuh gimana. Kadang nggak minat itu. Nggak minat cari tahu itu. Ya, tapi kalau artis ini tuh Masya Allah ya. Begini, begini, begini. Ya, padahal bisa jadi dia tidak sesuai dengan kaidah syar'i. Ya, tapi nggak pengen lihat dulu tuh Ibunda Khadijah tuh gimana sih. Sampai-sampai ketika ketika Rasulullah SAW turun dari Gua Hira, kemudian sampai rumah Zamiluni, Zamiluni, selimuti aku. Kemudian Ibunda Khadijah menyelimuti Rasulullah SAW. Masya Allah. Ya, bukankah itu romantis? Nah, tapi banyak orang bilang ya apa namanya pernikahan itu menakutkan, ya bukan romantis ya. Ya kalau berantem itu biasa, nikah itu berantem biasa, tapi berantemnya orang yang nikahnya bener, sakinah itu kayak berantemnya kakak adik. Ya pagi sebel, Hmm. siang udah makan bareng. Itu berantemnya gitu. Jadi bukan bukan yang berantem kayak di TikTok ya sampai dipukul. Ya itu bukan seperti itu. Nah, nah, makanya tadi saya bilang, kenapa tadi Mas Ahmad bilang sampai perempuan minta karir, sampai laki-laki nggak mau nikah? Karena sumbernya salah. Ya, sumbernya Hmm. salah. Padahal kata Rasulullah SAW, ya, kalau barang siapa kalian sudah ba'a, sudah mampu secara secara biologis dan secara finansial semampunya, maka menikahlah. Mas, tapi saya mau karir dulu, saya mau berusaha untuk keras ini itu, ya disesuaikan sama dirinya. Karena nikah itu bisa masuk ke 5 hukum. Nikah itu bisa jadi haram, nikah itu bisa Hmm. jadi halal, nikah itu bisa jadi sunnah, nikah itu bisa jadi wajib, nikah itu bisa jadi mubah. Ya, bisa beda-beda. Contoh misalnya, nikah itu sudah wajib manakala si laki-laki atau perempuan itu sudah nggak bisa tahan syahwat. Setiap scroll sekali, wah kepikiran. Tadi kok Waduh. cantik sekali. Wah, itu sudah wajib itu nikah itu. Nah, sudah nggak kuat dia.
Ya, jangan bilang saya masih kuat, Mas. Karir, cuman lihat segelintir aja sudah kepikiran, aduh tadi kok cantik sekali, dilihat lagi, itu sudah wajib, ya sudah wajib. Nah, kalau misalnya perempuan tadi sama juga, lihat lihat apa dikit, artis Korea dikit, artis ganteng dikit, kepikiran, oh, semoga suami saya seperti itu, ya semoga suami saya putih bersih bagikan Rinso, ya. Ya, maka itu sudah nggak kuat itu nikah. Ya, sudah sunnah atau sudah wajib. Ada nggak Mas nikah yang haram? Ada. Kalau dia psikopat, ya. Kalau dia nikah pengen bunuh niatnya, nah, maka itu haram nikahnya, nggak boleh. Ya, karena dia nikah dengan supaya bisa bunuh orang. Ada nggak? Banyak. Sekarang sudah banyak ya kan, orang bunuh ini bunuh. Jadi jangan dipukul rata karena nikah itu bisa masuk dalam 5 hukum. Gitu. Ya, ya intinya tadi sumbernya coba Sumber. diperbaiki lagi sumber-sumbernya itu tuh otak kita sudah bukan otak kita ya, saya nggak mau ikut-ikutan. Otak sebagian orang di luar sana itu mungkin sudah mulai teracuni gitu, tapi dia merasa benar, dia merasa nggak salah. Benar kata Ibnu Qudamah, ya, wa aktsarun nas jahiluna fi qulubihim wa nufusihim. Banyak manusia tuh nggak ngerti sama hati dan jiwanya sendiri tuh nggak ngerti dia. Dia benar apa salah tuh kadang dia nggak ngerti. Nah, makanya penting buat muhasabah gitu. Gitu Mas Ahmad. Iya, menarik Mas. Tapi sedikit mungkin bisa di-share juga Mas Bagas. Dulu pas mau menikah, ada sedikit ketakutan itu juga nggak Mas? Mungkin ya tadi orang berdalih bahwa "Wah, manusiawi sih takut nikah gitu kan. Tapi dari posisi Mas Bagas ada nggak tuh justru malah yakin dengan apa yang Allah janjikan gitu. Itu Mas Bagas gimana tuh Mas? Ya, kalau ada yang tanya sama saya, kenapa yang bikin Mas Bagas yakin nikah tuh jawaban saya sama. Beberapa kali tanya jawaban saya sama. Sama semua. Saya teringat kisah Imam Ahmad seingat saya. Ya, beliau pernah ditinggal istrinya, kemudian belum lama akhirnya beliau nikah lagi. Kalau bahasa kita hari Senin itu istrinya meninggal, hari Selasa sudah nikah. Bahasa kita Hmm, gitu. Kemudian orang-orang sekitar tuh, ya semoga ini riwayatnya benar, tapi saya pernah dengar itu. Kemudian orang-orang sekitar, ini orang oh, istrinya baru meninggal, ya, nggak berduka, nggak apa, nggak ini. Kata Imam Muhammad, iya karena saya takut kalau meninggal dalam kondisi jomblo. hmm, iya iya Nah, iya iya. itu yang saya apa namanya pegang. Ya, jadi kalau ada Hmm. ketakutan ya saya takut. Saya takut kalau sebelum nikah saya meninggal gitu takutnya itu. Iya iya iya. Karena Diarahkan ke yang karena lain ya. apa? Pahala orang menikah tuh sebegitu besar. Ya, itu yang saya takutkan, Mas Ahmad. Masya Allah. Jadi saya Jadi nikah. teman-teman, Ya. nah mungkin teman-teman yang sama ada sedikit ketakutan, nah ini contoh yang bagus ya Mas Bagas, dialihkan ke ketakutan yang lain. Takut Iya. meninggal sebelum menikah. Itu menarik Mas. Ya, jadi teman-teman bahwa informasi itu ternyata sangat penting ya. Bahwa informasi yang kita cerna sebagaimana di media sosial itu menggiring kita pada sebuah keputusan yang mungkin salah. Sebagaimana kebanyakan orang ya tadi, aduh jadi takut menikah. Nah, penting juga kita untuk mengimbangi nih informasi yang memang menyemangati kita untuk menikah. Yang dengan itu justru ya memperbaiki arah kita nih yang tadinya kita sudah dititipkan 3 misi amanah besar gitu kan. Dunia terkadang justru mengaburkan pandangan kita. Nah, penting sekali ketika pandangan kabur kita bisa mencerna informasi-informasi yang sangat positif yang dengan itu justru membangkitkan semangat kita gitu ya untuk kembali dan mengingat kembali amanah kita dan sekaligus kalau dalam konteks menikah ya tadi kita tidak ada lagi ketakutan selain ketakutan tadi meninggal sebelum menikah gitu Mas. Eh, Berikutnya Mas, ada kondisi di mana ketika kita sudah berusaha untuk apa namanya tuh tetap istiqomah sekaligus juga kita selalu apa ya namanya tuh ingat dengan dan sekaligus menjalankan juga gitu ya amanah yang sebagaimana 3 tadi Mas Bagas. Nah mungkin tadi ya banyak disrupsi itu. Nah ada nggak cara dari Mas Bagas yang mungkin bisa diterapkan kepada kami semua agar kita tuh senantiasa ingat dengan misi-misi kita tadi dan sekaligus ya kita istiqomah menjalankannya nih Mas Bagas. Jangan sampai ya tadi dunia itu ya kita
sampai akhirnya melupakan tiga misi besar tadi sehingga kita ya udah semerawat lagi Mas Bagas. Iya, menarik ya. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, kalau saya simpulkan ya untuk teman-teman ya untuk apa orang-orang sekitar zaman sekarang, musuh terbesar itu apa sih? Setan gepeng kan, HP kan? Ya, Ya, setan ya, ya. gepeng ya. Musuh terbesar sekarang itu setan gepeng, HP. Ya. Jadi ya sudah itu di antara bagaimana kita bisa lebih konsisten, kita bisa punya waktu muhasabah, punya waktu baca Quran, punya waktu buat belajar, punya waktu buat ya hidup, hidup lebih bermakna. Ya batasi itu, batasi si setan gepeng itu ya. Ya kalau apa namanya sebisa mungkin kalau saya pribadi sudah sering saya share juga ya. Apa kalau bisa bangun tidur itu ya cek WA boleh lah silakan sebentar. Habis itu HP-nya masukin ke lemari. Ya. Ya, Hmm. HP-nya masukin ke lemari dari subuh jam 4 misalnya jam 4 masukin ke lemari ya nanti diambil lagi jam 8 misalnya. Nah, itu insya Allah itu positif, insya Allah itu produktif. Hmm. Ya, insya Allah itu nggak bikin kita ya bingung mau ngapain gitu. Karena menurut beberapa buku yang pernah saya baca, ya, media sosial itu kan berhubungan dengan emosi. Ya, sedangkan inti dari kata emosi itu mover. Ya, di bahasa Yunaninya itu sebenarnya ngambil dari kata mover atau bahasa Inggris ketika awalnya itu. Artinya, setiap kali sesuatu itu bisa mengambil emosi kita, itu bikin kita nggak bisa bergerak. Nah, jadi misalnya nih baru bangun HP, baru bangun tidur pegang HP, saya yakin nggak bisa bergerak. Hmm. Dia mau bangun ya mager, dia mau minum air nggak bisa, dia mau apa sholat malam apalagi misalnya subuhan malas karena dia sudah tertahan dengan emosi tadi. Ya media sosial itu kan emosi semua tuh, ada berita politik itu emosi, ada berita hiburan yang emosi juga ya kan, bikin kita ketawa-tawa, diem aja di situ ya. Ya, maka itu berbahaya. Makanya tadi kalau saya sarankan buat teman-teman coba aja 2 hari aja, 2 hari saja, atau 1 hari saja wis, besok pagi coba. Ya, diimplementasikan bangun tidur, cek HP sebentar, siapa tahu ada yang penting, masukkan HP-nya, ambil jam 7 apa jam 8. Insya Allah itu langsung tiba-tiba pikirannya tuh lebih bersih lah. Insya Allah lebih bersih, lebih tahu mau ngapain hari itu mau ngapain tuh tahu. Hmm. Ya bahkan bahkan mungkin tadinya nggak pernah beresin kamar itu mungkin HP-nya masuk ke lemari dia beresin kamar itu. Ya, ya. Ya biasanya mandi jam 8 tuh HP-nya masuk lemari dia bisa mandi jam 6 itu. Ya. Tadinya nggak pernah jogging itu HP-nya masuk lemari tiba-tiba jogging kali ya. Nah, kenapa? Karena dia tahu ternyata waktunya masih panjang. Ya. Tapi kalau sudah kena itu tadi emosi tadi dari media sosial, HP, ya setan gepeng tadi, ya maka dia akan tertahan, dia tidak bisa lain-lain. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, saran saya perbanyak interaksi offline supaya bisa lebih Hmm. istiqomah, ya. Eh, apa namanya? Apa? Saya lupa malah. Teman itu ya laisa idza ijalisi li jalasi bimaqali wa fi'ali faqad bal bin nazari ilaihi. Efek dari teman duduk itu bukan cuma sekedar dari percakapan ataupun perilakunya. Bal bin nazari ilaihi, bahkan sekedar melihat itu akan ada efek buat iman kita. Ya. Melihat secara langsung. Contoh misalnya Mas Ahmad ya di masjid lihat langsung ada bapak-bapak soft terdepan buta misalnya. Wah itu kalau nggak tersentuh sudah aneh kan. Nah, pasti oh subhanallah ya buta sudah yang buta saja di soft 1 saya sehat kok soft 5 misalnya. Ya, sekedar melihat itu, melihat saja itu dia nggak bikin konten, hai guys saya buta saya di depan soft pertama nggak, dia cuma diem aja. Tapi itu memberikan efek besar. Nah, itu yang kadang kita sekarang mulai menipis, ya, mulai menipis. Padahal efek ketemu orang langsung offline, efek ngobrol, efek melihat, ya, wah itu besar. Ya bagi hati itu besar. Tapi berbeda kalau lihatnya tuh di layar tadi setan gepeng tadi, mungkin kadang beda efeknya. Efeknya berbeda. Kita ngelihat orang
kerja misalnya ya, kerja kemudian dia mungkin mohon maaf kakinya buntung terus dia ngayuh sepeda pakai tangan. Kita ngelihat langsung secara kasat mata dengan kita ngelihat di konten itu beda. Hmm. Efeknya jauh sekali. Ditambah lagi nasihat ini dari tadi kita ngobrol ya, saring nasehatin. Itu mungkin efeknya juga beda ini. Hmm. Kalau kita ketemu langsung ya, di ada auditorium misalnya apalah tempat kita ngobrol itu pulang tuh kerasa tuh. Nah, kalau ini wow alam ya kan kadang ada yang dengerin sambil makan mie, ada yang dengerin sambil Kurang. tidur, ya, ada yang dengerin mungkin bajunya rapi, celananya kolor misalnya ya, ya, ada yang nggak nyatet, ya, ada yang sambil apalah misalnya ini efeknya beda sekali. Apalagi ya tadi ya adab-adab kadang kita juga kurang ya kan. Nah, Hmm. meskipun ngobrol online tapi adabnya tidak ada yang tidak bisa masuk. Karena kata para ulama, bil adabi tafhamul ilma. Hanya dengan adab kalian itu bisa paham ilmu. Ya. Kalau tidak ada Hmm. adabnya tidak bisa. Ya. Dari tadi mungkin kita Mas Ahmad saya sharing banyak panjang lebar sudah hampir 1 jam. Ya nggak dicatat, yang didengerinya juga seadanya, tidak masuk itu. Ya, Hmm. ya tidak masuk, akan berlalu saja. Ya, apa? Tidak masuk telinga kiri, tidak keluar telinga kanan kalau ini. Ya. Ya, biasanya kan masih masuk lah telinga kiri ya. Tapi kalau nggak ada adabnya, nggak di apa, nggak berusaha untuk niatnya ikhlas karena Allah belajar, nggak masuk. Ini Jovisa Talk sudah kesekian kali, puluhan kali, mungkin nggak bisa mengubah. Ya. Belum bisa berubah. Kenapa ya? Karena yang salah bukan bukan panitianya, bukan pembicaranya. Kadang yang salah adalah ya yang Diri kita sendiri. diri sendiri yang dengerin. Kenapa nggak dicatat? Kenapa nggak niatnya? Ya, saya pengen berubah lebih baik. Ya, itu yang kadang kita sering lupa kan. Betapa banyak Iya. konten-konten bagus di Instagram. Tiap hari kita lihat. Kok kita cuman bilang Subhanallah, Masya Allah saja. Tapi amalannya nggak berubah. Kenapa? Karena kita tidak beradab. Ya. Ya, tidak beradab ketika bermain media sosial, ketika lihat konten bagus, ya lihat ustadz berbicara, ya kita sambil ya mungkin adabnya kurang. Ya, makanya ilmu itu tidak masuk. Ya, itu pun tidak masuk. Wa bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhu al ilmu. Ilmu itu akan masuk manakala hati itu semakin bersih. Hmm. Ya, dan diantaranya dalam pembersihan hati itu supaya ilmu bisa masuk adalah eh, apa namanya, ta'zimul ilm, memuliakan ilmu. Ya, kalau ilmu itu tidak dimuliakan maka jangan harap ilmu itu masuk. Ya, karena ilmu tidak dimuliakan maka jangan harap ilmu itu masuk. Sebagaimana tamu, ya tamu mulia tapi kita nggak muliakan ya, jangan harap dia mau masuk. Ngelihat kita saja sudah nggak mau dia. Ya kurang lebih gitu mungkin Mas Ahmad. Ya, hati-hati nih teman-teman. Ya, se- setan yang ternyata ada di saku kita masing-masing ya. Setan gepeng tadi. Sumber informasi yang mungkin ya kita bisa ambil darinya informasi yang positif dan juga negatif. Jadi pandai-pandai memilah gitu ya, teman-teman semua. Dan yang kedua ekosistem tadi ya, seperti yang disampaikan Mas Bagas. Kita udah ada nih environment yang online-nya dan tentu buat teman-teman semua pastikan juga di rumah masing-masing mungkin ada ekosistem yang memang offline-nya juga dijaga gitu ya. Jadi bagian dari apa yang mungkin kita takutkan kehilangan arah terhadap amanah tadi, ya kita bisa minimalisir tadi dengan memastikan handphone kita digunakan sebagaimana mestinya, pastikan informasi yang dicerna positif, dan yang kedua ekosistem kita dijaga baik online-nya maupun offline-nya. Terakhir Mas Bagas, sebelum kita diskusi lebih lanjut dengan para partisipan ya. Nah, mungkin setelah kita memahami sebagaimana amanah kita tadi yang tiga, gitu ya, sebagai khalifah fil ard untuk beribadah dan untuk memakmurkan dan memanfaatkan daripada isi dari bumi ini. Nah, dari kita semua ini mungkin ya 97 di antaranya ada yang mulai disibukkan mungkin dengan pekerjaan, perkuliahan, atau dengan target-target lainnya.
bagaimana kita memaksimalkan peran amanah kita tadi dengan kesibukan kita, baik yang tadi mungkin bekerja, terus yang kedua ada yang sedang ikhtiar untuk menikah, mungkin itu ada tips dan sarannya juga mungkin Mas Bagas. Ya, Bismillah, suatu Rasulillah. Sarannya adalah pinter-pinter untuk latihan manajemen waktu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kayak orang yang beriman, yang bertakwa, yang percaya dengan hari akhir, ya, yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian mengikuti segala sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka perhatikanlah akhir, ya, akhirnya besok mau jadi apa. Kalau saya suka membahasakan, besok kalau kita meninggal itu kalau orang cari tahu di Wikipedia yang muncul apa? Ya, kalau ketik misalnya Mas Bagas Rais R ya, yang muncul apa kira-kira? Nah, itu perlu difikirkan. Ya, kira-kira yang muncul apa? Kemudian kata Ibnu Jauzi, barang siapa yang apa eh, memperhatikan akhir dari setiap perkara, maka dia akan selamat. Ya, barang siapa yang memikirkan akhir dari setiap perkara, maka dia akan selamat. Contoh misalnya tadi hari ini ngapain aja, akhirnya akan seperti apa? Ya, kalau kalau sibuk dengan kerjaan terus 8 jam misalnya 9 to 5 misalnya ya. 9 jam 5 hari. Ya, sedangkan kita punya waktu sehari 24 jam. Sisanya mau buat apa? Ya, kalau kita tidak pernah berusaha untuk belajar dari sekarang, ya seminggu lagi atau sebulan lagi atau 1 tahun lagi akan seperti apa? Hmm. Maka Iya. mulainya itu dari akhir bukan dari nol. Ya. Akhirnya akan seperti apa? Pengennya seperti apa? Gitu. Nah, nanti akan keluar tuh turunan-turunannya. Ya keluar itu akan turunan-turunannya manajer waktunya dan semisalnya. Ya, itu yang pertama. Jadi yang penting sekali untuk berusaha untuk punya manajemen waktu yang bagus dan dimulai dari akhir cara berpikirnya. Akhirnya akan seperti apa ya saya kalau begini terus. Kalau habis subuh saya tidur terus tuh akhirnya akan seperti apa. Kalau saya habis subuh itu memaksa untuk melek terus ya ngaji misalnya 15 menit dan baca artinya itu efeknya sebulan tuh akan seperti apa. Semua tuh kita bisa memikirkan akhir dari setiap perkara secara umum. Ya, kemudian yang kedua, ya ini menurut orang Barat saja ya. Ya kalau kadang Hmm. orang Islam kadang nggak percaya kan ya. Saya kasih tahu orang Barat. Ya, ya misalnya Dr. Cal Newport, ya seorang seorang dokter, penulis produktivitas, bukunya lumayan banyak, bagus-bagus, seorang profesor di mana ya? Saya agak lupa. Ya, beliau itu punya waktu untuk benar-benar berhenti kerja sekitar jam 5 sore. Ya, ini kita ngomongin orang barat yang katanya time is money. Ya, kan? Hmm. Tapi saya baca beliau bilang sendiri saya punya waktu, punya punya kebiasaan berusaha untuk jam 5 sore kalau bisa selesai kerja. Ya, setelah Oh. itu ngapain setelah itu ya tadi melanjutkan misi-misinya. Mungkin mau nulis buku karena beliau juga penulis. Mungkin mau bikin program apa, mungkin mau berpikir atau mungkin mau ya apa namanya quality time dengan keluarga ya mungkin mau olahraga malam misalnya jadi ada batasan akhir dari pekerjaan ya. Itu orang barat tuh ya saya belum ngomongin orang Islam. Hmm. Nah maka lebih-lebih lagi orang Islam ya lebih-lebih lagi kita harus punya waktu untuk apa istirahat sejenak. Mas kerja kan bukannya bagus ya kerja saja tidak apa-apa. Tapi apakah kerja itu 24 jam? Ya, pertanyaannya kan di situ ya. Ya kan kadang kan kerjanya 8 jam, 9 jam. Yang bikin kerjanya 24 jam tuh kadang kita sendiri. Ya. Di kantor sudah selesai sebenarnya, besok bisa dilanjut lagi, bisa. Ya, tapi memilih untuk lembur kerja dan itu tiap hari. Ya. Kalau cuma seminggu Hmm. 3 kali ya nggak apa-apa, sisanya ngelembur belajar. Ya. Tapi kadang kalau apa kalau sedikit nih misalnya ngobrol sama Jovisa nih 1 jam tuh ngantuknya luar biasa. Nah, tapi kalau buat ngurusin kerjaan, buat ya padahal nggak terlalu urgent, buat ngobrol sama temen, ngalor ngidul, itu kadang semangat. Nah, maka perlu dicek lagi gitu ya semangatnya. Intinya saya mau bilang bahwasanya
orang barat saja itu punya waktu untuk benar-benar berhenti kerja. Ya, Hmm. ya. Dan tadi saya tidak menyalahkan yang kerja, saya juga kerja, tapi kadang yang bikin kita nggak tidur cepet tuh kita sendiri kadang. Gitu. Kadang kerjaannya tuh besok bisa masih, tapi kenapa harus diselesaikan malam-malam? Gitu loh. Kadang kerjaannya selesai karena ngerasa saya sudah selesai kerja, akhirnya ya self rewardnya salah. Self rewardnya adalah nonton film 4 jam. Nah, misalnya. Ya, itu self reward macam apa itu nonton film 4 jam kerjanya 2 jam. Ya. Nah, ini kan kadang kan kita keliru gitu. Maka perlu lagi dilatih. Kemudian saran saya tadi berusaha untuk mengimplementasikan ya sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Misalnya habis isya kalau nggak ada keperluan sekali-kali tidur habis isya. Mas nggak bisa Hmm. mas, biasanya hari Jumat ya nggak apa-apa, hari Jumat coba habis isya tidur. Jadi tidak perlu dipukul rata tiap hari menyesuaikan kondisi masing-masing, tapi perlu ingat ya beda antara orang semangat kerja sama cinta dunia itu beda. Kalau semangat kerja itu dia profesional, ya semangat kuliah itu dia profesional, ya ada kerjaan ya diselesaikan. Tapi kalau orang cinta dunia, nah, itu nggak ada selesainya. Beda, ya dia nggak punya waktu istirahat. Ya, kemudian yang terakhir mungkin tips selanjutnya adalah ada satu kalimat dari Pak siapa Adam Grant di bukunya Hidden Potential. Ya, kalau sebagian dari teman-teman itu merasa saya pantas untuk istirahat, ya, itu berarti kehidupannya toksik. Tapi kalau teman-teman ya menjadwalkan bahwa saya harus istirahat, maka itu kehidupannya masih aman berarti. Dan akan lebih lama lagi manakala ya saya sangat menginginkan istirahat. Nah, itu berarti kehidupannya nggak toksik. Ya, karena kadang orang itu nomor satu ya kan, saya pantas istirahat. Berarti dia nggak pernah istirahat itu. Ya, itu berarti khawatirnya hubutunya. Ya, jadi Hmm. perlu punya waktu untuk istirahat. Saya pengen istirahat. Saya besok pengen ya jam 9 sudah off semua mau tidur. Nah itu berarti bagus itu. Menjalani kehidupannya bagus itu. Tapi kalau nggak punya keinginan untuk istirahat, maka ya khawatirnya tadi, khawatirnya hubud dunia. Ya khawatirnya hubud dunia, dia terus menerus mengejar dunia tapi nggak ada istirahat. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, ya inna li nafsika alaika haqqan wa li nafsika alaika haqqan wa li ahlika alaika haqqan fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, kata Salman Al-Farisi. Wahai Abu Darda, sesungguhnya jiwamu punya hak untuk istirahat. Ya. Kemudian Robmu tuh punya hak untuk diibadahi. Keluargamu tuh punya hak ya untuk di ngobrol bareng ya, quality time sama keluarga. Fa'atikul ladzi haqqin haqqahu, maka penuhilah haknya dari setiap peran hidup kita. Ya. Oh, alam itu mungkin Mas Ahmad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Mas Bagas. Jadi buat teman-teman yang sekarang disibukkan dengan apapun ya, aktivitas di luar rumah, pun punya target lain terkait ya mungkin pendidikan lebih lanjut atau tadi terkait pernikahan. Salah satu kuncinya tadi ada time management, teman-teman, gitu ya. Pastikan time management teman-teman itu benar-benar bisa termanage dengan baik karena ya kita hidup di dunia ini diberikan waktu yang memang sudah Allah tentukan dan artinya terbatas gitu ya. Akan ada habisnya. Maka dari itu ya dikelola waktunya gitu ya Mas Bagas. Oke teman-teman, mungkin kita lanjut ke sesi pertanyaan diskusi lebih lanjut ya izin Mas Bagas. Tapi aku persilakan dulu mungkin sebelum aku bacakan yang di Slido, ada yang teman-teman Sobat Juvisa yang mau raise hand. Silakan yang mau raise hand, yang mau langsung bertanya. Oke, oke kalau gitu nggak ada yang raise hand ya. Pertama, pertanyaan dari oh ini anonim semua. Izin bertanya Kak Bagas, saya kadang orang
kadang orang-orang berpikir saya mampu melakukan amanah, tapi saya berkata tidak bisa. Nah, mungkin ini amanah secara umum kali ya, Mas Bagas. Apakah saya tergolong zolim? Nah, gitu ya. Itu pertanyaannya, Mas Bagas, untuk yang pertama. Ya, Bismillah, Wassalamualaikum. Ya kalau memang tidak mampu, memang benar-benar tidak bisa, tidak apa-apa, itu tidak zolim. Ya, karena aufu bil uqud. Ya, orang Islam itu terikat dengan akad. Kalau dia sudah bilang bisa, maka dia memang harus sebisa mungkin melaksanakan. Karena akadnya dia sudah dikasih amanah. Tapi kalau memang dia tidak bisa, ya, karena ada hal tertentu ya, misalnya ya, karena ada hal tertentu, maka ya tidak apa-apa. Insya Allah itu tidak zalim. Ya, wallahu alam. Baik, izin saya lanjutkan, Mas Bagas. Pertanyaan berikutnya, nah ini menarik nih. Tadi kan kita sudah membahas lebih dalam ya, Mas Bagas, tentang amanah kita sebagai manusia. Ada tiga, tadi untuk ibadah, terus sebagai khalifah, terus yang ketiga tadi terkait pemanfaatan bumi ini. Nah, terkait ibadah nih Mas Bagas, bahwa salah satu bentuk daripada ibadah tadi kita kan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, ada di antara kita yang sebenarnya mungkin bagian dari yang indikator bahwa kita tidak Allah tidak ridho itu berarti kan kita melaksanakan atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Salah satunya pacaran, Mas Bagas. Nah, ini kondisinya penanya dalam kondisi sudah sangat yakin bahwa ya memang benar seperti itu ya bahwa pacaran itu haram, tapi dengan harapan dia bisa mendakwahi dan mengingatkan temannya gitu ya. Bagaimana cara menunjukkan bahwa saya itu tidak berpacaran karena haram dan di sisi lain saya ingin mengingatkan teman saya itu gitu ya supaya tidak pacaran dan tidak menyakiti perasaannya ketika diingatkan. Itu gimana Mas Bagas? Ya, Bismillah, Alhamdulillah terkait berarti intinya cara mengingatkan teman itu ya, berarti ya Ya, kurang lebih ya. betul Mas. Nah, dianya tidak pacaran karena memang meyakini itu haram. Kemudian dia ingin menyampaikan kepada temannya bahwa itu tidak boleh gitu ya, itu haram, yaitu fahisyah, jalan yang sangat buruk, sangat jelek kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ya disampaikan ya semampunya. Kalau yang penanya ini perempuan, kebetulan saya juga sudah punya istri. Biasanya perempuan itu tidak bisa sevokal laki-laki. Ya, ya perempuan itu punya rasa nggak enak, pekewo dan lain sebagainya. Kalau laki-laki mungkin masih bisa. Ya, tapi kalau perempuan nggak bisa, maka bisa ditulis surat. Ya, sambil dikirimin apa namanya eh Mika Cuan misalnya ya, ada suratnya. Nah, suratnya dibaca, Hmm. ya, Dear temanku, semoga kamu sehat. Mohon maaf ini eh, apa sambil kamu makan gacuannya nggak apa-apa. Ya, tapi aku mau ngingetin kalau pacaran itu nggak boleh, pacaran itu haram. Pacaran itu akan bikin kamu tambah capek sendiri, akan bikin kamu tambah sering galau, sering nangis. Belum lagi nanti ya khawatir menjerumuskan kepada hal-hal perzinaan dan semisalnya. Nah, disampaikan saja tidak apa-apa. Ya, disampaikan saja tidak apa-apa. Ya, seperti itu. Nah, kalau orangnya nggak terima itu tidak apa-apa. Ya, karena la ikraha fid din. Kita sekedar menyampaikan tidak ada paksaan. Ya. Kemudian kalau misalnya temannya bilang, ya tapi ini saya mau berusaha untuk, saya yakin nanti bisa mendakwahi. Maka eh, perlu disampaikan bahwasanya Rasulullah SAW aja tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya. Ya, ini Rasul loh nggak bisa ngasih, misalnya bahasanya lah ya, terserah mau pakai bahasa apa. Maka akan sulit sekali. Kemudian yang ketiga bisa juga disampaikan misalnya apa namanya secara secara akal, secara akal. Kalau kamu pacaran emang niatnya buat apa sih? Ya supaya aku ada temennya, misalnya. Ya aku temennya di Jovisa banyak temen, misalnya. Ya, atau misalnya Hmm. tapi kadang aku tuh pengen ada teman curhat ya. Pengen curhat mungkin kamu bisa curhat sama sama saya misalnya atau sama teman lainnya nggak apa-apa nanti saya carikan. Nah, misalnya bisa gitu ya. Nanti tinggal ditanya aja, kenapa kamu milih pacaran? Karena sudah dia tuh orangnya baik. Nah, dikasih tahu kalau baik itu pasti dia nggak mau pacaran sama kamu. Nah, gitu ya. Jadi
tetap disampaikan saja, tidak apa-apa. Kalau terkait dia marah atau tidak, maka itulah pertemanan. Ya, jadi pertemanan itu tidak harus, maksudnya nggak pernah sebel-sebelan, itu bukan seperti itu ya. Ini kan kadang mungkin sebagian seperti itu ya Mas Ahmad ya, kadang ngerasa Ya. kalau temenan itu kayaknya nggak boleh berantem. Boleh, temenan itu boleh berantem. Ya, kan dalam hadis itu disebutkan kita boleh sebel-sebelan itu 3 hari. Ya, jadi Hmm. setelah 3 hari baru nggak boleh. Gitu. Jadi boleh sebel-sebelan tuh karena ngasih tahu kebaikan tuh boleh, dia sebel nggak apa-apa. Ya kak, maaf kamu pacaran kamu haram loh, nggak boleh, kamu kan sudah tahu. Terus dia tiba-tiba blokir, nggak apa-apa. Ya itulah pertemanan. Ya pertemanan yang benar tuh seperti itu. Ya, dan disebutkan di Quran surah Al-An'am, apa namanya, dia berkata adil walau kan za qurba, meskipun kepada teman dekatnya. Nah, itu yang benar seperti itu. Karena teman itu seperti cermin, ya, ngasih tahu kalau kamu ada komedo ya dikasih tahu itu komedo itu. Hmm. Itu ya. Itu namanya teman ya. Dan kalau temannya nggak suka nggak apa-apa ya. Itu kelak dia akan mengetahuinya. Ya, bilang gitu ya. Besok kamu akan tahu sendiri bahwa aku tuh sejatinya temanmu yang terbaik. Nah, misalnya ya. Masya Allah. Ya, walam. Baik. Izin lanjut Mas Bagas. Tadi kita sempat bahas terkait, ya Mas Bagas sempat menyampaikan terkait Ibnu Jauzi ya, bahwa menikah itu penting untuk melahirkan keturunan. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau berujung pada takdir di mana belum dikaruniai anak, lalu apakah harus ikhlas ketika dipoligami, atau bahkan diceraikan karena belum bisa menghadirkan keturunan? Nah, itu seperti apa, Mas Bagas? Ya, pertanyaannya seru sekali ya. Ya, Bismillah. Kita lihat kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bersama Ibunda Saro dan Ibunda Hajar. Ya, Ibunda Saro tidak memiliki anak, akhirnya menyuruh supaya Nabi Ibrahim itu menikah. Ya, ini sunnah Ibunda Saro yang tidak mudah untuk dijalankan perempuan. Jadi yang meminta suruh cari lagi adalah istrinya. Kamu cari lagi aja, saya nggak bisa punya anak. Itu luar biasa sekali ya. Tapi ini maksudnya adalah ya syariat. Itu sedikit kisah ya. Kemudian kalau memang tidak bisa tidak Allah karuniakan anak sampai kapan dulu, karena Nabi Ibrahim itu dikisahkan punya anak baru sekitar umur 89 atau 83 tahun. Ya, sudah ikhtiar seberapa lama dulu kan gitu ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misal benar-benar sudah kodarohnya Mas ternyata 20 tahun pernikahan. Nah, jawaban saya adalah sudah nikah belum? Ya, kalau belum Hmm. ngapain memikirkan 20 tahun ya. Ya, terkadang kita tuh mikirnya kejauhan dan itu yang bikin cemas. Yaitu yang bikin cemas ya. Nah, kata kata apa? Ada ada sebuah pepatah Arab, saya agak lupa redaksi Arabnya, tapi intinya adalah barang siapa yang memikirkan panjangnya perjalanan, dhaifa masyuhu, maka langkahnya akan melemah. Wah, nanti kalau saya begini, nanti kalau saya begitu, kalau ternyata nggak dikaruniai anak, itu kejauhan itu. Sudah nikah belum? Ya, kalau belum maka saran saya tidak usah perlu memikirkan demikian dan demikian, ya. Karena itu akan membuat kita was-was dan setan itu sangat pinter. Ya, wah ini nih waktunya saya kasih tahu nih ya, biar kamu nggak berani nikah nih ya. Semproti terus sama setan ya. Makanya di Quran surah An-Nas kan disebutkan ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu setan yang memberikan was-was ya di dalam hati manusia. Kapan? Nah, disebutkan di tafsir itu apa namanya? Ketika indal ghaflah, ketika lalai, wa yakhtafi inda zikrillah. Kemudian setan itu akan bersembunyi ketika kita ingat Allah. Jadi kalau ada kekhawatiran, ingat Allah dulu. Jangan jangan terus dibahas di pikiran, nanti akan tambah cemas. Gitu ya. Ya karena penanya mungkin belum nikah ya, maka saran saya tidak perlu bertanya. Kalau seandainya tidak dikaruniai tidak perlu. Ya, ya. Positive thinking. Ya, kita disunahkan untuk positive thinking dulu. Ya, wallahu Nuzon. a'lam. Untuk husnuzon ya Mas ya.
Ya, betul. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Oke, terkait konteks, oh ini agak sedikit masuk ke ta'aruf nih Mas, bahwa ketika kita ta'aruf itu kan berarti ada perkenalan antara kedua belah pihak gitu ya. Hmm. Nah, kondisinya bagaimana cara kita mengukur bahwa pasangan yang, ya artinya pasangan yang mengajak ta'aruf itu berarti laki-lakinya itu siap dan dari kondisinya kita sebagai perempuan juga siap. Nah, itu ukurannya seperti apa? Nah, terus agak relate dengan pertanyaan berikutnya lagi bahwa kalau misalkan kondisinya ada penolakan, Mas. Nah, penolakan ketika ta'aruf karena kondisi keluarga yang tidak baik. Tidak baik ini konteksnya terkait ekonomi keluarga yang belum baik. Nah, sehingga mungkin ikhwan atau akhwatnya menolak karena alasan keluarga. Ini itu seperti apa, Mas? Iya, Bismillah, suatu sama yang pertama terkait taruh gitu ya. Kapan dia siap ya? Kalau dia sudah berani datang ke bapak, gitu ya, ke ayah kita, misalnya kalau perempuan, ya berarti dia sudah siap itu. Ya, kemudian Hmm, ditanya, ya kapan kira-kira? Oh, kemungkinan 5 tahun lagi ya jangan. Ya, saran saya jangan. belum siap gitu ya, Mas. Ya, itu 5 tahun lagi itu. Ya, itu belum siap itu namanya. Siap itu misalnya saya sudah siap ini kapan ya? Ini saya sudah ada duitnya nih kira-kira ya mungkin ya kita langsung segera. Nah, itu sudah siap. Jadi tanya seberapa lama karena banyak orang yang ta'aruf tiba-tiba tunggu setahun ya, tunggu 2 tahun ya, ditunggu ya. Mana ini ditunggu, enggak ada kabar. Nah, ya, dompetnya belum penuh, mohon maaf. Aduh, ya repot malah ya. Cinta bertepuk sebelah tangan nanti. Ya, jadi ditanya jedanya itu jangan terlalu lama, ya karena itu berbahaya sekali. Ya, itu diantara dia sudah siap atau sudah beneran mau nikah atau enggak. Terus yang kedua tadi terkait penolakan keluarga, penolakan itu terserah ya sebenarnya, boleh-boleh saja. Yang penting kata para ulama sebisa mungkin jangan menolak karena agamanya. Makanya ada sebagian ulama Hmm. yang bilang kalau kamu ta'aruf lihat dulu mukanya sebelum lihat agamanya. Nah, Oke. karena kalau kamu nolak fisik, bukan nolak agama. Karena kalau pas sudah tahu agamanya, ternyata dia bagus sekali akhlaknya, tapi kok fisiknya cuman ya nilainya 4 misalnya, ya. Fisiknya kok dia nilainya Hmm. 4 tapi kok agamanya kok 9 ya. Nah, ini kalau nolak ini khawatirnya bahaya masuk dalam hadis. Ya, siapa yang menolak orang-orang soleh maka khawatir akan terjadi banyak kerusakan. Makanya kata sebagian ulama itu kalau mau ta'aruf lihat dulu wajahnya. Nah, kayaknya wajahnya cocok nih ya, baru tanya-tanya soal agama. Ya, ya saya ikut lebih lebih ikut pendapat yang itu ya, lebih ikut pendapat yang itu karena kalau langsung tanya akhlaknya ternyata akhlaknya bagus banget ya, tapi wajahnya nggak sesuai nih, nggak pas nih di hati, waduh itu menolak agama itu ya ada hukum tersendiri. Ya walam bishawab. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir, Mas. Atau dipersilakan juga buat teman-teman yang di Zoom yang mau raise hand juga dipersilakan sambil saya bacakan pertanyaan terakhir di Slido. Oke, bahwa tadi Mas Bagas sempat menyampaikan ya terkait Quran Surah Al-Imran ayat 59, di mana terkait penciptaan manusia, betul ya Mas Hmm. ya, Ya. bahwa itu termasuk ayat yang diturunkan ketika Nabi Adam belum diciptakan, betul ya Mas ya. Nah, Hmm. konteks yang ditanyakan oleh peserta ini, apakah jadinya semua ayat tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad? Nah, ini mungkin konteksnya sebenarnya lebih ke ayat yang sebenarnya cerita, mungkin cerita yang disampaikan ke Nabi Muhammad bahwa dulu Allah berfirman di Quran Surah Al-Imran 59. Ini bagian dari penciptaan yang memang waktu itu Nabi Adam belum diciptakan. Nah, ini konteksnya jadi apakah sebenarnya ada ayat yang ditulis untuk Nabi Adam atau mungkin sebelum Nabi Adam gitu, Mas? Oh, oh alam kalau itu ya, saya belum pernah mendengarkan kalau Nabi Adam itu ada
punya kitabnya tersendiri gitu ya misalnya ya. Nah, ya betul. Ya, walau saya nggak tahu. Ya, ya mungkin ya tadi konteksnya jadi seperti itu ya Mas, bahwa Hmm. sebenarnya ya ayat tuh semua seisi Al-Quran sebenarnya disampaikan ke Nabi Muhammad semua gitu ya Mas ya. Betul ya, Nah, kalau misalnya ada kisah itu ya kisah terdahulu terus disampaikan kisah kepada Nabi. terdahulu. Nah, gitu ya. Ya memang diceritakan kepada Nabi Muhammad, tapi konteksnya berarti ayat itu ya tetap untuk Nabi Muhammad semua gitu ya Mas ya. Betul, betul. Oke, teman-teman, saya pikir tadi udah saya bacakan juga beberapa memang pertanyaan tadi eh, saya gabungkan ya karena berkaitan dan beririsan pertanyaannya. Semoga bisa menjawab semua pertanyaan ataupun kebingungan yang ada di pikiran atau di hati teman-teman semua. Mungkin sebelum ditutup atau untuk beberapa list berikutnya di sini saya izin mungkin Mas Bagas untuk menyampaikan closing statement dulu Mas. Ya, closing statementnya ini berhubung soal pernikahan ya, soal apa tadi, semangat, soal untuk menjalankan amanah, maka mungkin saya kutip aja dari apa perkataannya Ibnu Jauzi ya, salah satu perkataan favorit saya. Ya, Ibnu Jauzi pernah mengatakan wa min alamati kamalil aqli ghuluwul himmah. Di antara tanda sempurnanya akal seseorang adalah punya cita-cita yang tinggi. Ya. Jadi artinya kata Ibnu Jauzi kalau kita belum punya cita-cita yang tinggi maka kita belum sempurna akalnya. Kita nggak punya cita-cita buat nikah, kita nggak punya cita-cita buat ya membangun rumah tangga yang sakinah sampai surga misalnya. Itu kata Ibnu Jauzi berarti otaknya belum belum lengkap itu. Ya. Ya, apalagi dia hanya cita-citanya soal duniawi, sedangkan kita tahu duniawi itu ya secara umumnya itu eh, apa tidak baik karena kita perlu memiliki cita-cita yang tinggi yaitu cita-cita surga ya lewat perantara dunia. Maka apa pesan Ibnu Jauzi ini buat saya pribadi terkhusus dan mungkin teman-teman itu sangat ngena ya bahwasanya kalau ada orang bilang semakin dekat dengan Islam semakin nggak punya karya maka ini nggak tepat ya. Ya, justru semakin kita dekat dengan Islam itu semakin kita cita-citanya tinggi, semakin kita profesional dalam bekerja, semakin kita profesional dalam bikin tugas-tugas kuliah, semakin kita jadi mahasiswa yang teladan karena tidak pernah nyontek lagi, semakin apa kita jadi orang yang peduli lingkungan karena kita memahami bahwasanya itu adalah cara untuk memakmurkan bumi Allah dan itu amanah. Maka kata Ibnu Jauzi tepat sekali. Wa min alamatil kamalil aqli ghuluwul himmah. Di antara tanda kesempurnaan akal seseorang, dia punya cita-cita yang tinggi. Maka nasihat saya buat teman-teman ya, dan saya pribadi dari sekarang coba cek lagi apakah masih punya cita-cita. Kadang cita-citanya sudah tidak ada, yang penting let it flow saja. Apakah pengen jadi orang yang biasa saja? Ya, maka saya menyampaikan supaya jangan jadi orang yang biasa. Ya, karena Islam itu mengajarkan kita jadi orang yang luar biasa. Ya, nggak ada di Islam itu disebutkan kamu jadi orang biasa, nggak ada. Contoh yang paling sederhana kalau boleh saya sampaikan sedikit. Ya, di Islam itu kita diajarkan memaafkan orang yang berbuat salah. Hmm. Nah, itu bukan orang biasa, itu orang luar biasa. Jadi Hmm. kalau bilang Islam itu berat, bukan. Karena kita memang dituntut untuk jadi orang yang luar biasa. Nah, di mana-mana orang yang dituntut untuk luar biasa itu ya nggak sama treatmentnya. Ya, yang lainnya cari yang haram, kita tetap cari yang halal. Ya, meskipun nanti pajak naik, tetap kita cari yang halal. Hmm. Ya, tidak boleh misalnya demikian dan demikian. Meskipun orang tuanya jengkelin, kita dianjurkan untuk senantiasa baik kepada orang tua selama tidak bermaksiat. Ya, jadi apa di malam ini saya ingin sampaikan, jangan jangan dikira masuk Islam itu terus kita jadi orang biasa dan mungkin ngerasa Islam itu berat. Tidak, Islam itu mudah. Ad-dinu yusran. Islam itu mudah. Cuman memang kadang kita ngerasa berat karena kita sedang dididik untuk jadi orang yang luar biasa. Ya, orang yang luar biasa ya, dalam kehidupan sehari-hari kepada siapapun, bahkan kepada hewan, kepada lingkungan, ya dan semisalnya dan semisalnya.
Itu mungkin sedikit Mas Ahmad, mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa menambah keimanan kita, bisa membuat kita jadi ya muslim yang lebih level up, ya kemudian bisa memperbaiki dunia dan akhirat kita. Dan kalau ada salah itu datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf atas itu. Ya, itu aja mungkin Mas Ahmad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Bagas. Mungkin buat teman-teman semua, sebagaimana kita di awal tadi gitu ya, bahwa kajian kita malam ini, diskusi kita malam ini masih akan terus berlanjut sebagaimana tema malam ini yaitu manusia dari tanah untuk menjalankan amanah. Kami berharap bahwa teman-teman semua yang ada di ruang meeting ini, ruang digital ini sudah benar-benar memahami nih dan coba untuk memastikan bahwa kita itu senantiasa mengingat amanah yang tidak ya amanah yang tiga tadi sebagaimana kita untuk ibadah sebagai khalifah fil ard dan yang terakhir kita bisa memaksimalkan dan memanfaatkan dunia ini sebagaimana kebutuhan kita tapi tidak lupa untuk senantiasa menjaganya dan tidak merusaknya. Semoga ini menjadi pondasi yang kuat teman-teman untuk kita mempelajari tema-tema berikutnya gitu ya. Sekaligus mungkin sebelum aku tutup izin kita coba foto session dulu teman-teman. Dipersilakan buat teman-teman yang bersedia dan berkenan untuk open cam dan aku juga minta tolong kepada kakak-kakak panitia untuk bantu capture. Oke, eh dipersilakan Kak Ilham ya untuk bantu capture ada 3 slide 3 halaman. Aku hitung mundur dari 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih kakak-kakak semua, teman-teman Sobat Devisa, dimanapun teman-teman berada. Mungkin ada yang udah dari WIT udah jam 11 ya. Tapi semoga dari apa yang kita pelajari malam ini bagian dari amal ibadah yang tentunya bekal kita pulang ke akhirat kelak. Pun aku juga mengingatkan buat teman-teman semua, insya Allah di minggu depan kita akan mempelajari masih di topik yang sama yaitu single with purpose, married with responsibility dengan tema khusus yaitu rasa itu anugerah, cinta itu tanggung jawab. So, stay tune teman-teman, dicatat agendanya dan tentunya juga bagian dari teman-teman untuk mengingatkan gitu ya teman-temannya di lingkungannya baik itu di media sosial maupun di lingkungan keluarga masyarakat secara offline gitu ya. Teman-teman bisa mengingatkan sekaligus itu bagian dari pahala jariah kita ya teman-teman. So, eh aku juga mengingatkan buat teman-teman semua yang ingin mendalami sebagaimana tadi ya aku ingatkan di awal bagian dari topik yang memang kita pelajari itu tentu bagian dari yang mungkin kita bisa dalami lewat buku. Nah, gitu ya. Seperti yang aku sampaikan tadi, ada beberapa buku yang bisa kita pelajari lebih lanjut melalui beberapa buku yang ditulis secara khusus, secara eksklusif oleh Mas Bagas. Boleh teman-teman nanti akses linknya sebagaimana di chat gitu ya. Dipersilakan untuk yang penasaran dan ingin mencari tahu dan memperkaya wawasan teman-teman semua. Pun aku juga mengingatkan untuk teman-teman semua jangan lupa untuk posting dan share apa yang teman-teman pelajari hari ini di media sosial teman-teman dan tag jangan lupa ya tag untuk bagasrais.r lalu Hazanah Network, Soleha Story dan jovisa.id gitu ya teman-teman. Aku juga minta tolong buat teman-teman semua untuk ngisi link feedback seperti biasa gitu ya. Bagian dari apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kami konsepkan sebagaimana kajian series Oktober ini spesial
untuk teman-teman semua bagian dari evaluasi dan peningkatan bagaimana cara kita mempelajari sebuah topik yang mungkin lebih terstandarisasi, terstruktur, yang itu kami harap bisa memudahkan teman-teman untuk mengenal lebih baik lagi diri kita masing-masing dan tentu bagian dari bagaimana kita melangkah ke depan untuk mencapai goals kita ke depan dengan tentunya tidak melupakan tiga amanah yang tadi. So, aku izin tutup. Kekurangan wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.